Selamat pagi saudara, kembali berjumpa di Kompas Bisnis Sapa Indonesia Pagi. Saya Paskalis Iswari. Saudara, Bank Rakyat Indonesia alias BRI berhasil membukukan kinerja terbaiknya selama semester 1 2023. Laba bersih yang dikumpulkan mencapai 29,56 triliun rupiah, tumbuh 18,83% secara tahunan. Pagi ini kita akan langsung berbincang bersama dengan Direktur Utama BRI Sunarso. Pak Sunarso, selamat pagi. Selamat pagi, Riri. Selalu dalam keadaan segar karena kalau saya ngobrol sama Pak Sunarso selalu ada kinerja yang terus dicetak, Pak. Termasuk semester 1 2023. Tadi sudah saya sebutkan labanya hampir 30 triliun, tapi sepanjang kuartal 2 ini, Pak, apalagi yang berhasil dibukukan BRI dan kira-kira nih, Pak, sampai akhir 2023 bagaimana proyeksinya? Baik, mungkin pertama akan saya sampaikan tentang kinerja sampai Q2 ataupun semester pertama 2023. Nanti untuk menjawab pertanyaan Riri tadi bahwa kira-kira gimana sampai full year, nanti akan saya berikan guidance. Baik, tentang kinerja sampai semester pertama, terutama mungkin kita ngomong balance sheet dulu, bahwa aset BRI secara konsolidasi itu mencapai 1.805 triliun, yang artinya secara berkesinambungan, berkelanjutan, BRI mampu menumbuhkan asetnya secara tahunan 9,2% year on year. Dan kemudian aset-aset itu terutama mayoritas ditempatkan dalam bentuk kredit, ya, dan kemudian kredit BRI secara konsolidasi itu mencapai 1.202 triliun, dan itu artinya tumbuh 8,8% year on year. Dan ini menarik, ada dua data yang menarik tentang pertumbuhan kredit. Pertama adalah pertumbuhan 8,8% year on year ini sebenarnya sudah outperform the market, karena marketnya tumbuh hanya 7,76% gitu. Dan data yang kedua yang menarik adalah bahwa dari 1.202 triliun rupiah kredit BRI itu 84,5%-nya adalah kredit kepada segmen UMKM, yang notabene memang ini adalah core bisnisnya BRI gitu. Sudah mencapai 84,5%, padahal kita sebenarnya ingin nanti di 2025 mencapai 85%. Sebelumnya memang kita porsi kredit UMKM ya sekitar 78, 80, dan terus kita dorong bahwa nanti akan menjadi 85% gitu. Terus kemudian kredit-kredit ini dikelola dengan baik, ya, di mana NPL kita 2,95%, ya, itu artinya mengalami pembaikan, ya, melalui perbaikan, di mana sebelumnya di periode yang sama itu 3,26%, dan kemudian sekarang bisa kita tekan NPL-nya di 2,95%. Artinya kalau kita main di UMKM itu dengan NPL di bawah 3, saya kira ini udah risk management kita udah sangat memadai. Kemudian kredit-kredit ini juga disupport oleh kemampuan BRI menghimpun dana masyarakat, ya, dan masyarakat mempercayakan penempatan dananya di BRI itu konsolidasi mencapai 1.245 triliun, dan artinya dana masyarakat tumbuh 9,5% yang ditempatkan di BRI. Dan yang paling membanggakan adalah bahwa dari total dana masyarakat yang 1.245 triliun ini, 65,5%-nya adalah kasa, yang kita sebut current account, saving account, dan itu adalah sumber-sumber dana yang berbiaya murah, gitu, dana-dana murah, gitu. Dan itulah yang akan memperbaiki nanti kinerja BRI di sisi profitabilitas. Baik, dan kemudian dari balance sheet seperti itu sangat sehat, maka kemudian akhirnya laba bersih BRI, gitu, selama 6 bulan BRI membukukan laba 29,56 triliun atau tumbuh 18,8%. Ya. Kemudian guidance-nya selama 6 bulan ke depan seperti apa, sampai full year 2023 nanti. Oke, mungkin bisa saya sampaikan bahwa BRI tetap memberikan target bahwa kita akan mampu menumbuhkan kredit di kisaran 10-12%, ya. Meskipun sekarang baru 8,8%, tapi kita akan dorong untuk penyaluran kredit karena likuiditas kita cukup, modal kita juga cukup. Dan kemudian loan demand-nya dari sisi terutama mikro saya kira masih ada, gitu.
Kemudian NIM kita targetkan, net interest margin kita targetkan di kisaran 7,7 sampai 7,9%. Kemudian cost of credit kita targetkan kita akan manage di sekitar 2,2 sampai 2,4%. Demikian juga NPL, ya, non performing loan akan kita manage di sekitar 2,6 sampai 2,8%. Yang pada akhirnya dari sisi efisiensi kita akan targetkan cost to income ratio kita di kisaran 40 sampai 41,5%. Itu kira-kira guidance kita untuk 2023 secara full year. Tadi Pak Sunarso cerita di semester 1 di 6 bulan pertama ini salah satu yang jadi penopangnya adalah kredit UMKM. Nah, selain itu Pak, apalagi sebenarnya penopang kinerja selama 6 bulan pertama di BRI ini? Mungkin kinerja laba yang tumbuh 18% tadi itu dan labanya mencapai 29,56 triliun rupiah selama 6 bulan. Saya kira mungkin faktor pembentuk laba itu ada 3 ya. Pertama bahwa BRI mampu menumbuhkan kredit di atas rata-rata pertumbuhan kredit di market, di industri, yaitu 8,8%. Marketnya hanya tumbuh 7,76%. Dan kemudian kredit-kredit itu mayoritas kita tempatkan di segmen UMKM. Kenapa saya katakan bahwa faktor utama tadi itu salah satunya adalah pertumbuhan kredit yang outperform the market, dan kemudian juga penempatan alokasi portofolio kredit yang mayoritas ditempatkan di UMKM. Dan ternyata datanya juga, ternyata kredit kepada segmen mikro itu mampu tumbuh 11,4% year on year. Ini faktor penting menurut saya. Gitu. Dan yang kedua adalah efisiensi. Efisiensi dicerminkan di rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional itu mencapai 66,62%, dan ini membaik karena di periode yang sama tahun lalu itu levelnya berada di 69,56%. Jadi sekarang kita bisa meningkatkan efisiensi di rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Kemudian ada rasio juga yang kita sebut CIR gitu, yaitu cost to income ratio. Itu sekarang 41,79%. Padahal di periode yang sama sebelumnya adalah 44,30%. Jadi memang efisiensi kita sangat membaik. Kemudian juga didorong oleh efisiensi di cost of credit 2,24%. Padahal periode yang sama sebelumnya adalah 3,11%. Dan kemudian kasa juga tetap terjaga di level di atas 60%. Tepatnya adalah di 65,49%. Artinya kita bisa mengelola sumber-sumber dana yang lebih murah. Meskipun secara keseluruhan memang cost of fund itu naik. Ya, karena memang likuiditas juga ketat sebenarnya karena pengendalian inflasi, dan kemudian cost of fund pasti naik. Tetapi namun demikian kita bisa manage rasio kasa kita itu 65,49%. Faktor yang ketiga adalah pertumbuhan fee-based income, di mana fee-based income kita tumbuh double digit ya. Dan kemudian fee-based kita itu mencapai 10,22 triliun ya rupiah. Jadi pendapatan berbasis fee itu di BRI selama 6 bulan mencapai 10,22 triliun. Dan kemudian faktor apa saja yang kira-kira layanan apa saja yang banyak menghasilkan fee based income ini? Brimo ya. Brimo ini adalah super app yang mungkin orang sudah mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi udah bisa menggunakan Brimo untuk aktivitas finansialnya gitu. Sekarang sudah digunakan oleh 27,8 juta user. Dan nilai transaksinya itu 1.377 triliun selama 6 bulan ini. Ya. Dan itu artinya tumbuh signifikan ya, 89,6% pertumbuhannya. Kemudian faktor yang kedua adalah yang kita desain adalah hybrid bank, di mana internal bisnis prosesnya kita lakukan secara digital, tetapi kemudian dalam rangka melayani nasabah, berkomunikasi, berinteraksi dengan nasabah, masih menggunakan physical outlet, dan juga menggunakan pendekatan-pendekatan yang masih mengandalkan pada human touching seperti itu, dan itu adalah agen briling. Jadi agen briling itu sebenarnya proses internalnya adalah digital, tapi kemudian komunikasi dengan nasabah, interaksi dengan nasabah itu masih face to face, masih menggunakan human touching saya katakan itu. Dan kita punya agen briling 666.000 agen, dan volume transaksinya hanya dalam 6 bulan itu 675,8 triliun rupiah. Dan itu juga menghasilkan fee yang tidak kecil,
6 bulan menghasilkan fee untuk BRI 728 miliar. Artinya sebenarnya fee yang dinikmati oleh agen kira-kira 2 atau 3 kali lipat lah dari fee yang dinikmati BRI ini. Karena ini adalah sharing fee di situ ya. Saya kira mungkin itu yang menentukan sumber-sumber pertumbuhan laba BRI yang tumbuh. Pak Sunarso tadi juga sempat menyebutkan satu, yaitu soal mikro sebagai faktor penopang dari kinerja BRI. Nah, kalau bicara mikro Pak, sudah 2 tahun BRI ini tergabung dalam holding ultra mikro. Perkembangannya sejauh ini seperti apa Pak? Jadi kembali lagi saya tegaskan bahwa kita membentuk holding ultramikro memang sebenarnya untuk mengintegrasikan perusahaan-perusahaan BUMN yang fokus pelayanan kepada mikro dan ultramikro supaya lebih efisien menggunakan mungkin outlet yang digunakan bersama, produk yang dijual secara cross-selling, dan sistem yang digunakan bersama. Itu sebenarnya. Maka kemudian pembentukan holding ultramikro sendiri bagi BRI adalah satu itu kita gunakan untuk pasti meningkatkan customer base kita. Yang kedua ini adalah memang sumber pertumbuhan baru ya untuk memastikan kita punya sumber pertumbuhan baru. Yang ketiga pasti ini adalah noble purpose bahwa kita ingin secara grup, secara konsolidasi melayani masyarakat sebanyak mungkin dan kita usahakan dengan cara yang seefisien mungkin sehingga kita juga bisa memberikan layanan dengan biaya yang semurah mungkin. Hasilnya adalah bahwa sekarang total kredit yang kita berikan kepada mikro dan ultramikro sampai 6 bulan ini 577,9 triliun rupiah. Itu kredit yang disalurkan oleh BRI Group ya kepada mikro dan ultramikro. Berapa nasabah yang dilayani? Nasabah yang dilayani saya sebutkan di sini, nasabah kredit itu 36 juta. Ya. Dan kemudian nasabah simpanan itu 162 juta nasabah penyimpan di BRI, terutama dari segmen mikro. Ya. Dan kemudian berapa simpanan dari nasabah-nasabah mikro dan ultramikro ini? Kalau kredit tadi kan 577 triliun, ternyata mereka juga punya tabungan ya, naruh tabungan di BRI 309 triliun rupiah. Dan kemudian outlet yang kita bilang kita jadikan co-location, artinya satu outlet bisa dipakai bertiga, dipakai oleh BRI, dipakai oleh Pegadaian, dan dipakai oleh PNM. Ya. Itu kita ada 1013 outlet yang bisa kita pakai bersama. Dan total outlet yang kita gunakan untuk menservis ultramikro ini 15.500 ya, 15.500 outlet untuk menservis itu. Berapa sekarang tenaga kerjanya yang kita kerahkan untuk melayani masyarakat mikro dan ultramikro ini? 76.000 tenaga kerja BRI dan Pegadaian dan PNM kita kerahkan untuk melayani mikro ini. Dan itu yang kita sebut Brigade Madani ya, BRI, Pegadaian dan Permodalan Nasional Madani. Jadi disingkat Brigade Madani. Ada berapa pasukan? 76.000 ya, 76.000 lebih. Kira-kira itu mungkin yang kita sampaikan hasil daripada pembentukan holding ultramikro. Saya kira sudah sesuai tujuan dan inline dengan apa yang kita cita-citakan, melayani masyarakat sebanyak mungkin dengan cara yang seefisien mungkin, dan kemudian pada akhirnya masyarakat mendapatkan layanan dengan biaya yang murah. Demikian. Ini nanti kita ngobrol lagi Pak, terutama soal strateginya bagaimana nih Pak sampai akhir 2023, apalagi tadi sudah ada target-target yang ditetapkan. Tapi kita jeda sejenak Pak Sunarso, dan pemirsa Kompas Bisnis akan segera kembali, jangan kemana-mana. Ini di Kompas Bisnis, saudara, kami masih bersama Direktur Utama BRI Sunarso. Pagi ini Pak Sunarso kita ngobrol lagi terutama soal ini implementasi bisnis ESG Pak, apalagi saat ini salah satu leadernya adalah BRI. Perkembangannya sampai saat ini seperti apa Pak? Baik, bicara tentang ESG, saya pikir ada beberapa hal yang perlu saya tekankan di sini. Bahwa mengimplementasikan ESG bagi BRI bukan hanya sekedar follow the trend, tapi harus comply terhadap peraturan atau standar, baik yang berlaku secara domestik maupun secara global. Dan salah satunya adalah peraturan OJK nomor 51 POJK tahun 2017. Waktu itu adalah diterbitkan tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan juga perusahaan publik. Itu kita harus comply dengan itu. Dan sebagai
konsekuensi dari kita ingin comply dengan aturan ataupun ketentuan yang ada, maka BRI berkomitmen untuk mengimplementasikan ESG principle ini. BRI terlebih dahulu memperkuat ESG governance-nya dulu, ya, karena dari ESG mana yang paling penting, mana yang harus didulukan. Menurut saya adalah G-nya, governance-nya. Dan kemudian governance ini biasanya adalah berupa istilahnya tone from the top gitu, yaitu tentunya dari CEO gitu ya. Maka dengan itu kita bentuk komite, namanya komite ESG, dan diketuai oleh saya sendiri sebagai CEO. Dan komite ESG ini memiliki tugas antara lain menetapkan roadmap dan strategi ESG BRI, memonitor dan juga mengevaluasi implementasinya, ya, serta memonitor persiapan dan penerbitan laporan, ya, karena ESG ini juga heavy juga di reporting gitu ya. Ya, dan kemudian laporan-laporan ini sudah pasti kita provide untuk kepentingan laporan kepada seluruh stakeholder. Dan kemudian dari komite ini juga siapa yang akan melaksanakan ini? Di BRI kita bentuk divisi khusus ya, satu divisi khusus ESG. Dan untuk apa mereka ini dibentuk? Satu, mereka kita tugaskan untuk menyusun strategic planning-nya dan kemudian menyusun operasionalisasi daripada strategic planning itu, ya, perencanaan pelaksanaannya, dan kemudian juga melakukan monitoring eksekusinya, dan kemudian dari situ mereka bikin reporting, dan pada akhirnya kita punya kemampuan juga untuk melakukan evaluasi. Ini adalah tugas-tugas daripada divisi khusus ESG di BRI. Dan kemudian dari situ kemudian kita kendalikan penerapan ESG ini, terutama mungkin di balance sheet kita. Kalau kita ngasih kredit, kemana aja yang boleh, kemana aja yang tidak boleh, dan kemana yang lebih kita dorong. Maka kemudian kita sebut sustainable loan portfolio, dan itu mencapai 732 triliun, ya. Dan itu artinya 67,2% dari total portofolio kredit BRI sebenarnya adalah portofolio kredit yang masuk kategori berkelanjutan, dan itu terbesar sebenarnya di antara bank-bank di Indonesia. Ya. Dan kemudian demikian juga sumber-sumber funding sekarang. Sumber-sumber funding kita harus pastikan bahwa funding kita itu berasal dari sumber-sumber funding yang green, yang tidak mengeksploitasi berlebihan untuk natural resources dan lain-lain dan tidak merusak lingkungan. Maka kemudian kita juga menerbitkan sustainability bond, yaitu 500 juta US dollar, dan kemudian kita juga akan terbitkan lagi dalam waktu dekat ini green bond gitu ya. Dan kemudian kita juga menerbitkan sustainability link loan, itu 1 miliar US dollar pada saat itu, dan itu alhamdulillah oversubscribe ya. Dan kemudian green bond juga saya ulangi lagi yang rupiah itu 5 triliun. Dan untuk aspek lingkungan, BRI sudah menerapkan perhitungan emisi karbon dari aktivitas kegiatan bisnisnya sehari-hari, ya. Dan itu mudah-mudahan kita menjadi punya kemampuan untuk memastikan bahwa aktivitas kita ternyata mengemisi karbon sekian, maka kita harus istilahnya membeli atau mengkompensasi dengan cara apa. Kemudian kita juga ada aktivitas yang menurunkan emisi karbon secara aktif. Kita ada pengadaan mobil dan motor listrik ya, gitu. Terus kemudian penyaluran kredit ke sektor hijau tadi, yang khusus ke sektor hijau saja itu 79,4 triliun. Kemudian kita juga melakukan peningkatan awareness terkait isu-isu lingkungan. Antara lain adalah kita punya program namanya program BRI Menanam. Jadi setiap nasabah, terutama nasabah UMKM, akad kredit kita kasih 1 bibit tanaman dan wajib ditanam dan dipelihara. Dan kemudian itu bagian daripada kita awareness kita terhadap lingkungan. Dan maka nasabah yang terima kredit bukan hanya berkewajiban melunasi kreditnya, tapi juga berkewajiban menanam dan memelihara tanamannya. Dan ini sekarang sudah ada 680.000 bibit yang sudah kita bagikan di sekitar 2.200 desa di seluruh Indonesia. Nanti tinggal ngitung. Kalau satu pohon mampu mengabsorb karbon sekian ton, maka kemudian 5 tahun ke depan kira-kira BRI punya aset karbon berapa itu kalau dihitung ya nanti. Kita buat metode-metode perhitungannya. Ya. Dan pembentukan ekosistem ultramikro, saya pikir bagian daripada S-nya tadi ya, sosial gitu. Dan kemudian pemberdayaan masyarakat, pengembangan desa melalui desa brilian. Jadi kita itu membina desa-desa menjadi desa brilian untuk meningkatkan kapabilitas ekonominya untuk mensejahterakan masyarakat. Sekarang sudah ada 2.800 desa brilian
Biasanya terkait sama pengelolaan pertanian, lingkungan, kemudian juga pertaniannya tidak hanya dikonsumsi dari produk-produk pertaniannya, tetapi dikonsumsi dari sisi kejiwaannya gitu ya. Kemudian orang bisa berekreasi ke desa-desa brilian ini, menikmati pemandangan, foto-foto, selfie yang instagramable gitu ya di situ. Itulah desa brilian kita. Ada 2.800 desa di seluruh Indonesia ini yang kita bina menjadi desa brilian dan ekonominya tumbuh secara pesat. Ya. Saya kira mungkin itu yang paling penting yang bisa kita sampaikan. Oke, Pak Sunarso, tapi kan ini sampai tentu punya kinerja tadi, target-target kinerja. Tapi selain itu juga BRI punya visi menjadi champion of the financial inclusion. Kira-kira strateginya seperti arahnya begitu seperti apa, Pak? Baik, jadi semua kita arahkan untuk membangun BRI yang mampu memiliki kapasitas untuk sustainable growth. Jadi tumbuh secara berkelanjutan. Maka pertama memang kita tetapkan strateginya. Strategi pertumbuhan BRI sekarang dan ke depan itu pada dasarnya ada 2. Yang pertama, nasabah yang existing itu kita dorong untuk naik kelas. Ya, kita dorong untuk naik kelas. Dan naik kelasnya ini pasti kita masukkan dalam satu sistem supaya termonitor, bisa di-tracking dan lain-lain. Jadi nasabah existing dinaikkan kelasnya. Gitu. Dan yang kedua, kita memang sudah komit bahwa kita akan fokus di UMKM, maka sumber pertumbuhan kita adalah mencari sumber pertumbuhan yang lebih kecil. Jadi kita bilang go smaller. Maka itulah konsekuensinya kita go smaller, maka kemudian kita membentuk holding ultramikro. Holding ultramikro sebenarnya adalah bagian daripada strategi go smaller. Kita mencari segmen yang lebih kecil lagi, maka kita ketemulah ultramikro. Nanti ada yang super mikro dan lain-lain. Ya. Dan kemudian go smaller ini sudah barang tentu beda kalau kita nangani nasabah-nasabah korporasi. Go smaller ini sebenarnya nggak butuh jangka waktu yang panjang-panjang. Maka kita bilang adalah go shorter. Go shorter. Jadi pendek-pendek sesuai kebutuhan. Karena faktanya nasabah-nasabah di pasar-pasar itu bahkan butuh pinjaman itu kadang-kadang adalah mingguan. Bukan hanya mingguan, malah harian. Pagi ngambil, sore ngembalikan. Itu harus kita siapkan ya, sudah barang tentu dengan digital. Maka kemudian setelah go shorter, maka kita memang harus go faster. Go faster ya pasti dengan digital. Dan itu memungkinkan. Dan pada akhirnya memang kita ingin istilahnya lebih efisien sehingga bisa melayani mereka dengan lebih murah, jadi kita go cheaper. Jadi strategi pertumbuhan BRI adalah menaik kelaskan existing customer dan kemudian mencari sumber pertumbuhan baru di yang lebih kecil yang kita sebut go smaller. Dan itu semua diproses kita digitalkan, disesuaikan dengan journey-nya masyarakat, didigitalkan, maka kemudian prosesnya menjadi lebih cepat, lebih mudah, tenornya menjadi lebih pendek-pendek, tapi lebih sering gitu. Dan kemudian dengan itulah kita bisa melayani masyarakat sebanyak mungkin dengan biaya seefisien mungkin. Itu strategi pertumbuhan BRI ke depan. Oke. Terima kasih banyak Pak Sunarso pagi ini sudah berbincang di Kompas Bisnis. Sampai ketemu lagi, sehat selalu Pak Sunarso. Terima kasih.